kurangnya jatah mungkin. Jadi buat para pimpinan pondok. Jadi sebenarnya pembahasan kali ini nih Mustahik Maliki yang mau saya omongin tuh bukan tentang yang tadi. Kebetulan no, bahasan tambahan kan. Nih milik keketuaan, wah medengah anu nih yang lagi heboh lah di masyarakat nih belakangan ini di Gunung Sari. Apa noh? Santren lagi kait no. Oh ya. Dengan apa ya? Ya. Apa sih medengah berita tentang sini? Oh, ada mungkin Ustadz mungkin deh. Ustaz AF no kan. Tahu deh. Ndek ku tahu secara personal kan no. Maksudnya ndak kenal langsung gitu. Cuma ya tahu-tahu gitu, tahu wajahnya gitu kan. Tapi ndak yang akrab gitu. Nah kebetulan emang anak saudara saya juga di sana. Nah, iya, itu gimana dia model ceritanya, Pak? Saya nggak tahu sih sejelasnya apa kan, cuman kita kayak kan medsos doang jadi tentang ini kejadian inilah kan. Kejadian yang tidak mengenakan kan. Mungkin nama pondok pesantren kan tercoreng jadinya kan. Nah, itu ini sudah lama kan berdiri nih. Pondok nih udah lama. Kalau nggak salah terus sempat dia dapat juara, saya lihat di Google gitu kan. Jadi pondok ini muridnya ada yang berprestasi gitu kan. Jadi ini terus tiba-tiba tahun ini kena kasus lah gitu. Aku heran. Saya heran soalnya kenapa belakangan ini banyak tokoh-tokoh agama di pesantren yang terlibat dengan hal-hal marak mening kecil sampai sampai besar. Nah, di situ kan marak kumbe nih batur-batur si memimpin pondok nih nengke luwe terjebak le hal-hal sing ini no. Itu kan nggak salah nih si ku baca di media sosial kan. Modusnya tuh mirip memang kecualit. Om kan? Iya di film yang ini. Dari ini. Modusnya mirip. Jadi oknum nih si pesantren ini dia suruh siswinya itu tamu jok ruangan wirid mesa-mesa. Wirid mesa-mesa. Ngeno, jadi mereka wirid dengan niatan baik. Tiba-tiba dia melakukan itu lalu mengatakan pada santriwatinya supaya rahimnya berkah kan. Nanti dari rahimmu akan lahir wali. Nah, itu terus mereka akhirnya percaya. No, karena ya enggak tahu ya karena apa gitu. Jadi mirip dia sama film Walaupun bedanya dia dinikah batin lah gitu. Oh iya. Jadi walidnya Lombok lah ini. Ya, walidnya Lombok. Iya ini medsos ini dia walidnya Lombok kan. Terus jadi aku merasa apa beliau ini sampai seperti ini? Apakah karena menonton film Walid tiba-tiba terinspirasi? Tapi kan 2016. Apa Walid kan baru muncul. Nah, itu makanya. Kenapa ini mengkhawatirkan menurutku karena ini kan karena mereka ini tokoh yang diasosiasikan dengan agama baik, kan. Harus tak akui bahwa hal ini sebenarnya kan tidak hanya terjadi di pondok pesantren, di tempat lain juga banyak, mungkin di tempat kerja, di apa gitu. Cuma ini kan agak perhatianku karena ini pondok, kan, pondok pesantren. Iya, kenapa harus di pondok pesantren, gitu. Terus pondoknya masih bukan pondok yang baru berdiri. Ini justru pondok yang sudah punya nama gitu kan, terkenal baik. Heran. Sementara laik kan tidak sebanyak ini Pak perasaanku dengan pondok ya normal-normal saja gitu kan. Tiba-tiba ke si duit dengan tertuduh lah gitu. De teman saya kan maksudku dibuktikan kan belum pengadilan. Lagu dari tuduhan saja kan sudah ngerusak lah gitu. Orang tua kan keluar sih kena uang kan jadi temile wah le anu. Apalagi sekarang kan sedang ini kan penerimaan siswa baru kan. Mungkin nggak ada yang sekolah lagi di sana. Kumbe menurut Meno kumbe nampak lu kejadian marang ini nang kekif. Ya mungkin salah satunya mungkin menurutku ya karena perlu dilepaskan lah. Terus mungkin pondok juga harus memberikan sosialisasi ke wali-walinya, orang tua siswanya, apa program-program pondoknya, terus gimana gitu kan. Menurutku iya sih. Yang perlu disampaikan ke para wali lah, wali murid. Oke, bagaimana dengan tokoh-tokohnya nih yang tiba-tiba melakukan hal-hal seperti ini? Soalnya
kita kan berprasangka baik deh. Pasti waktu awal pandemi pondok, insya Allah dia mungkin sih berniat mia pondok kena, tapi mia pondok bareng anak-anak nih kena gitu. Pasti niatnya baik. Pasti niatnya baik kan, Nah, berarti kan ada sesuatu yang terjadi di perjalanan itu sehingga mereka sampai melakukan hal-hal seperti ini, Pasti ada, kan tiba-tiba niatnya jadi berubah, Karena kalau pondok yang kemarin kena kasus itu kan kayak itu. Kemarin dia sempat dapat juara prestasi anak muridnya, Berarti kan pondok itu mampu untuk mencetak murid yang baik. Begitu juga dengan oknum yang kemarin dituduhkan itu, berarti beliau itu mampu membuat sekolah yang baik. Iya kan, terbukti ada didikannya yang berhasil gini-gini. Terus gimana ceritanya kok tiba-tiba beliau itu sampai tersandung kasus seperti ini? Dan beliau doang, banyak para ustaz dan tuan guru di luar sana yang tiba-tiba terlibat dalam kejadian seperti ini. Itu yang saya heran. Tokoh yang sudah dianggap baik, apa yang menyebabkan mereka tiba-tiba punya ide gitu? Bagaimana kalau itu yang membuat khawatir saya. Kalau perbuatannya salah ya, kalau terbukti salah ya berarti salah memang. Cuma kenapa? Iya, melihatku tahu kenapa orang-orang yang kita anggap baik ini tiba-tiba terlibat dalam hal-hal seperti ini, Kurangnya jatah mungkin. Like lagi tuh. Ya mungkin tidak semua sih. Apa Rena? Ya semuanya pasti karena bisikan setan sih. Pertama kan pastilah Pasti. Dari 2016 deh. Lumayan lama kan? Hampir 9 tahun jadinya nih. Terus yang 2016 kenapa baru sekarang? Ya kan katanya terinspirasi dari film Walid itu. Film Walid. Yang melapor ini korban lama apa korban baru? Alumni katanya. Korban lama. Akhirnya dia yang lapor ke Kadus katanya. Tapi karena orangnya ini kan orang terpandang kan. Orang terpandang, jadi Kadus belum berani ini bergerak. Akhirnya beberapa yang saya dengar udah beberapa korban yang sudah melapor. Ya, akhirnya Kadus mengajak masyarakat lah untuk ngenokan oleh laporan. Temen adik doang bareh tambah korban lagi kan. Mungkin langsung dilaporkan atau mungkin langsung ke pondoknya, saya nggak tahu. Akhirnya sekarang malah kayak guru gembul pun sempat bilang pendidikan pesantren ini udah nggak cocok karena harus berubah. Ya bisa jadi, tapi itu juga menjadi sedih karena pendidikan pesantren faktornya juga ini Mas apa laporannya? Kurikulum mungkin pondok kan mereka mengajarkan agama. Ya saya nggak tahu sih kurikulumnya baik atau enggak kan yang diajarkan. Kan ada yang bilang oke, istrinya 4 itu kan baik. Tapi kalau ada yang bilang gini caranya biar rahimmu bagus di dalam ini harus supaya nanti kamu punya anak wali. Itu kan nggak baik kan. Mungkin termasuk enggak di dalam itu. Untuk harus diperbaiki kurikulum. Nah ini kan oknum Saleh Pondok nih dia ngomong itu secara personal ke kemana namanya? Santrinya. Enggak yang diajarkan secara umum semua kelas, tapi khusus gitu murid tertentu saja gitu. Enggak tahu juga bagaimana ininya. Ya ini kaget waktu dengar apa namanya? Kasusnya itu karena itu ya orang kaksion ya. Ini tempat yang lumayan terkenal baik gitu kan dan ada prestasinya gitu. Jadi ya gimana, sangat disayangkan. Ya kurang tahu sih. Jadi buat para pimpinan pondok nikah 4 kali daripada Wam kita dengan ini sele AF nih. Ayo. Wam kita dengan bedait aslina atau aslina. Ya kalau ketemu langsung kan terlihat baik seperti orang pada umumnya gitu, kayak seperti tuan guru pada ustaz di sana gitu kan, memberikan motivasi sama santrinya. Apa yang menyebabkan di tengah jalan tiba-tiba
anu gitu. Kita harus tanyakan sama orang yang bersangkutan. Ya, tiba-tiba Apa alasannya kok bisa? muncul niat seperti itu. Aku aja iya yang pingin saya anu itu. Kalau masalah perbuatannya salah atau benar ya salah lah. Iya. Nggak usah itu ya tidak perlu dianalisa wah kah. Karena Agama udah salah. iya udah pokoknya nggak perlu dianalisa kalau itu nggak perlu diomongin. Yang perlu kita tahu itu kok bisa seorang tokoh agama Bukan hal yang melakukan hal seperti itu. Tidak mungkin beliau tidak tahu kan kalau itu salah. iya. Nah, dia sudah belajar agama kan. Nggak mungkin tiba-tiba oh itu salah. Tidak mungkin aja. Ya udah tahu lah pasti kalau itu nggak benar gitu. Ya seperti itu. Semoga coba nanti Munar update nih. Kita cek lagi ininya.